Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan masuk ke materi nutrisi pada smart farming. Ya, jadi pada materi sebelumnya bahwa pertanian era ini sekarang suatu keniscayaan, ya. Jadi untuk peningkatan produksi ya, dan kualitas dalam industri pertanian, kita perlu melakukan input teknologi. Nah, dalam kaitan ini adalah smart farming. Supaya teknologi yang kita masukkan dalam industri pertanian itu menjadi optimal, maka perlu dilakukan suatu manajemen nutrisi yang baik, ya, atau memberikan energi untuk tanaman supaya menghasilkan produksi yang optimal dan maksimal. Oke, ya. Jadi yang smart farming yang telah saudara pelajari sebelumnya ya, bahwa di smart farming itu kita bisa melakukan atau alat-alat yang bisa mempermudah kita dalam hal memprediksi panen, gitu ya. Kemudian bisa juga memanage suatu resiko, ya, misalkan kita bisa mengetahui prediksi dari hujan, curah hujan yang tinggi atau mungkin kekeringan, gitu ya, sehingga kita bisa memanage resiko dengan lebih baik. Kemudian manajemen operasional, ya, dengan kebantuan dari teknologi informasi kita menjadi lebih efisien dalam memanage baik dari sumber daya manusia, kemudian juga sumber daya untuk sarana dan prasarana, ya, dan juga bahan. Kemudian keamanan pangan, ya, jadi tanaman yang dibudidaya di menggunakan smart farming menjadi lebih berkualitas, gitu ya. Jadi pemanfaatan insektisida yang penggunaannya secara presisi, gitu ya, tidak berlebihan, tidak melebihi dosis yang disarankan, gitu ya, sehingga produk dari pertanian menjadi lebih aman. Kemudian pencegahan hama, gitu ya, jadi kita juga bisa melakukan pencegahan hama menggunakan misalkan penyemprotan drone, ya, insektisida dengan menggunakan drone, ya. Kemudian bisa juga mungkin melakukan teknologi-teknologi yang terkini, gitu ya, menggunakan gelombang suara untuk mengacaukan navigasi dari hama-hama seperti itu. Nah, mungkin dalam kaitannya dengan nutrisi, ya, jadi pemberian nutrisi pada tanaman, gitu ya, ini yang dibudidayakan dengan teknologi smart farming itu biasanya kalau ini pendekatannya atau yang sering dilakukan adalah secara hidroponik, gitu ya. Nah, secara hidroponik artinya nutrisi ini lebih banyak dibuat dalam suatu larutan, ya, dalam suatu larutan. Nah, larutan pupuk itu atau nutrisi itu harus memiliki kandungan unsur makro dan unsur hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman, ya, sehingga bisa mendukung tumbuh kembang dari tanaman. Nah, mari kita mengingat kembali unsur hara makro itu apa saja dan unsur hara mikro itu apa saja. Unsur hara makro ini ada N, P, K, C, A, M, G, dan S, itu ada nitrogen, fosfor, kalsium dan magnesium dan sulfur, ya, atau sulfida. Kemudian untuk unsur hara mikro ada boron, Cu, Fe, mangan, magnesium itu masuk ke makro, gitu ya. Kemudian molybdenum, kemudian ada seng atau Zn. Ini, ya. Nah, unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar, sementara unsur hara mikro dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Ini adalah
tabel dari kegunaan unsur-unsur hara atau garam mineral ya. Di situ kita bisa melihat dari unsur, kemudian fungsinya, kemudian sumbernya dan keterangan ya. Mulai dari nitrogen itu merupakan unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah besar dan merupakan komponen utama berbagai sintesis senyawa ya, asam amino, pembentukan klorofil, pembentukan protein, alkaloid ya. Kalau secara fisik terlihatnya dia mendorong untuk pembentukan daun dan pertumbuhan batang gitu ya. Jadi dan lebih banyak kita mengenal pupuk nitrogen ini dan baik dari KNO3 atau kalium nitrat, mungkin juga ada yang dari sumber urea yang lain, dari urea gitu ya, atau mungkin dari sumber ZA gitu ya, dari pupuk-pupuk tersebut. Nah, ada juga kandungan nitrogen dia dari campuran dengan kalsium, ya ada kalsium nitrat, ini tetrahidrat, ini yang juga bisa dalam pupuk hidroponik. Biasanya unsur-unsur ini yang atau terkandung dalam pupuk hidroponik gitu. Ini dipakai kenapa? Karena dia mudah larut ya dan mudah diserap oleh tanaman. Kemudian ada fosfor. Fosfor ini berpengaruh dalam pembentukan bunga ya, dan kemudian pembentukan buah serta juga akar. Ini fosfor. Sumbernya ada kalium dihidrogen fosfat. Nah, ini sifatnya dia mudah larut dalam air ya. Kemudian juga tidak menimbulkan bercak putih ya, dalam aplikasinya. Kemudian kalium ini dipakai dalam penyerapan bahan dan energi yang dihasilkan fotosintesis. Ini tanpa kalium yang cukup, maka hasil fotosintesis tidak akan diserap oleh sel tanaman. Nah, kalium ini juga digunakan juga dalam bermanfaat juga dalam pembesaran buah gitu ya, dan juga tingkat kemanisan buah kalium. Tanaman juga yang kekurangan kalium juga akan mengalami kerontokan bunga gitu. Dan buah tidak terbentuk. Sumber-sumbernya ada kalium nitrat, kemudian ada kalium dihidrogen fosfat. Kemudian kalsium ini berfungsi untuk kalsium ini berfungsi untuk mempercepat dan pertumbuhan dari akar ya, pertumbuhan akar kalsium. Dan memudahkan serapan dari kalium. Ini juga kombinasi antara kalium dengan kalsium ini sangat berperan besar dalam pembentukan bunga gitu ya. Jadi kalau tadi tanpa kalium bunga rontok, tanpa kalsium juga bunga juga bisa rontok. Kita bisa dapatkan kalsium ini dari sumber kalsium nitrat tetrahidrat ya. Kemudian untuk magnesium ini berperan penting dalam pembentukan klorofil gitu ya. Jadi kalau kita melihat struktur klorofil itu ada magnesium yang dia ada di tengah cincin klorofirinnya. Tanpa magnesium berarti klorofil tidak terbentuk. Kalau tidak ada klorofil berarti hasil fotosintesis tidak berjalan gitu ya. Sumbernya adalah MgSO4 7H2O atau magnesium sulfat heptahidrat atau garam Epsom nama dagangnya. Untuk sulfur, fungsinya ini bersama-sama dengan fosfor untuk meningkatkan kerja fosfor gitu ya. Sulfur itu bagian juga dari protein, jadi membentuk asam amino juga. Dan sulfur itu kalau di tanaman bawang itu meningkat atau bertanggung jawab dalam tingkat kepedasannya. Kemudian untuk unsur hara mikro kita mulai dari besi, atau Fe. Ya, besi atau Fe ini berperan dalam pembentukan klorofil daun gitu ya, klorofil daun. Dan karena unsur hara mikro jadi dibutuhkannya dalam jumlah yang sedikit gitu ya. Kita bisa dapatkan dari FeSO4 atau juga ada FeEDTA. Kemudian ada mangan atau Mn, ini
membantu tanaman dalam proses penyerapan nitrogen gitu ya, penyerapan nitrogen. Kemudian untuk Seng atau Zn ini mendorong proses pengubahan tenaga dalam tubuh tanaman. Boron berperan dalam translokasi gula ya. Kuprum atau tembaga dalam transport elektron dan pembentukan klorofil. Kemudian ada molybdenum itu translokasi besi. Jadi sebagian besar dari unsur-unsur hara mikro ini lebih banyak berperan dalam proses enzimatis gitu ya, dalam semua proses enzimatis, baik dia enzimatis respirasi maupun di fotosintesis. Ya, bicara tentang nutrisi tanaman, jadi ini lebih kita bicarakan untuk nutrisi hidroponik. Nah, jadi nutrisi tanaman yang kita gunakan dalam sistem smart farming yang mudah terkontrol gitu ya, itu adalah nutrisi tanaman yang berbasis hidroponik. Nah, kita kenal kalau hidroponik itu ada yang namanya pupuk AB mix. Ya, pupuk AB mix. Nah, pupuk AB mix ini terdiri atas dua larutan, ya, larutan A dan larutan B. Dimana yang larutan A ini mengandung unsur kalsium gitu ya, yang berguna untuk menunjang kekuatan tanaman, proses fotosintesis, serta mengalihkan dari fase vegetatif. Sementara pupuk B itu mengandung fosfat dan sulfat. Nah, pada prinsipnya antara kalsium dan fosfat ini tidak boleh saling bercampur. Nah, jika bercampur nanti akan menyebabkan clogging atau menyebabkan mampet atau pengendapan gitu ya, ada endapan yang dihasilkan dalam reaksi antara kalsium dan fosfat. Ini contoh larutan A dan larutan B dengan kombinasinya. Ya, kalau dilihat di sini ini ada amonium sulfat yang nitrogennya 36, kalium 122, kemudian yang lain-lainnya. Nah, ini karena ini lebih dominan ke kalium, nah, ini kemungkinan adalah pupuk hidroponik yang berbasis buah ya, dalam generatif ya. Nah, ini ya contoh penyumbatan yang terjadi pada selang kali ini ya, di selang ketika ion kalsium atau Ca2+ ini bertemu dengan ion fosfat atau PO4 3 amin dalam satu larutan pekat ya. Jadi pekatan pupuk, mereka akan bereaksi membentuk yang namanya kalsium fosfat atau Ca3PO4 2 kali yang tidak larut dalam air. Nah, endapan ini bisa menyebabkan adanya penyumbatan pada dripper. Jadi kalau dripper itu yang untuk kita misalkan irigasi tetes itu ya, ini ada selang ini. Nah, ini drippernya, dan ini bisa menyumbat di sini gitu ya, atau nozzle pada sistem irigasi. Jadi kalau ada irigasinya, dia ada nozzle-nya ya, ini bisa nyumbat di sini. Nah, kemudian dampak yang lain atau akibat yang lain, karena adanya endapan di sini, maka tanaman menjadi defisiensi akibat kekurangan kalsium dan juga fosfat ya, jadi ada defisiensi sehingga kita harus menambahkan itu. Nah, jadi kalau di bidang di smart farming itu, makanya pernah saya melakukan ya, mencoba dengan satu kompartemen saja kita menggunakan alat smart farming. Saya kasih namanya Vertagri gitu. Jadi AB mix pekat coba saya campurkan jadi satu. Nah, ternyata di sini banyak endapan gitu ya. Ya, jadi sebenarnya supaya untuk memudahkan gitu ya. Nah, dengan saya upgrade alat tersebut, saya pisah menjadi A dan B gitu ya, sehingga nutrisinya antara A dan B tidak tercampur, dan tercampurnya nanti pada suatu kontainer sendiri ya, satu kontainer sendiri yang nanti kemudian dialirkan ke polybag atau ke tanaman gitu. Jadi prinsipnya antara A dan B dalam kondisi pekat itu tidak boleh tercampur. Kalau tercampur muncul endapan. Kalau misalkan
dijadikan dalam satu kontainer gitu ya, harus dalam kondisi yang encer gitu ya, sudah diencerkan. Bahkan dalam kondisi encer pun endapan masih bisa terjadi. Untuk mengakalinya atau untuk mengatasi, kita bisa berikan aerator gitu ya, untuk mengaduk. Jadi ada sistem pengadukan di dalam supaya meminimalkan proses pengendapan. Ini adalah jenis-jenis pupuk yang dia bisa dicampur gitu ya. Ada juga yang dia memang tidak kompatibel satu sama lainnya ya, dan ada yang dia menyebabkan kelarutannya menjadi berkurang ya. Yang ini yang kompatibel ya, ini kompatibel, ini juga kompatibel, ini kompatibel ya. Kemudian ada yang tidak kompatibel, ini tidak kompatibel. Kemudian berkurang kelarutannya, ini berkurang kelarutannya ya. Jadi cara bacanya misalkan antara kalsium nitrat dengan amonium sulfat ini tidak boleh bercampur ya, jadi ini tidak kompatibel. Kemudian potasium sulfat dengan kalsium nitrat ini juga tidak. Kalsium dengan ada kandungan fosfatnya juga enggak. Ini kalsium dengan Zn, ZuMn, Fe sulfat ini juga enggak. Kemudian magnesium sulfat, ini ada kalsium nitrat dengan sulfat, ini juga tidak bisa ya. Kemudian asam fosfat dengan kalsium lagi, asam sulfat dengan kalsium nitrat juga tidak. Ya, ini cara membacanya seperti itu. Ini adalah contoh dari pupuk AB mix yang sudah dikemas ya. Jadi ada dalam satu kemasan ini, kalau dari labelnya ini untuk 1000 liter ya, 1000 liter, dan itu ada sayuran buah. Jadi komposisinya berubah. Nah, untuk komposisi nanti kita akan latihan di pertemuan yang setelah ini gitu ya, materi setelah ini kita nanti akan mencoba untuk meracik pupuk gitu ya, meracik pupuk berdasarkan kebutuhan, apakah nanti untuk sayuran daun atau untuk buah gitu ya. Jadi bisa kita racik ya sesuai dengan keinginan kita. Nah, pada dasarnya kalau pupuk A dan pupuk B tadi ya, kalau A itu berisi kalsium dan B itu sulfat dan fosfat, ketika kita buat larutannya nanti muncul macam-macam warna yang tergantung AB mixnya. Nah, kalau pas kita buat warna kehijauan, berarti sumber pupuk mikronya yang ada di bagian B, pupuk B, dia menggunakan Liberal BMX sebagai pupuk mikronya. Kalau warnanya biru, dia pakai tembaganya pakai COSO4. Kalau warnanya merah, berarti sumber Fe-nya dia dari FeHEDTA. Kalau kuning dia pakai FeEDTA ya. Nah, apa itu FeEDTA dan FeHEDTA? Jadi kalau FeEDTA itu kalau kepanjangannya etilen diamin tetraasetik acid ya, tetraasetik acid. Jadi dia lebih asam gitu ya. Jadi dia antara 4 hingga 6,5. Jadi dia stabil di kisaran yang asam 4 sampai 6,5. Nah, jika pH media tanam itu naik di atas 6,5, maka ikatan Fe ini akan terlepas dan jadi tidak tersedia bagi tanaman. Jadi pupuk-pupuk yang ini yang mengandung FeDTA atau yang berwarna kuning itu jadi dia sangat ketat sekali untuk pH-nya ya. Ini ideal untuk media tanah asam atau instrumen-instrumen dengan pemantauan pH ketat. Jadi tidak boleh malas atau meleng gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda pakai FeDTA yang kuning. Nah, untuk metode aplikasinya ya hidroponik, semprot, siram, itu bisa. Nah, untuk FeHEDTA ini untuk campuran di pupuk AB mixnya itu, kalau di hidroksiesetil dia rentang pH-nya jadi lebih luas dibanding EDTA, dan kelatnya ini bisa menjaga ion besi tetap larut dan tanaman meskipun pH-nya di atas 6,5 ini sampai 7. Ini masih dalam kondisi netral, besinya masih tersedia. Nah, ini
dipakai untuk mengganti EDTA, dan ini lebih mahal dibandingkan FE EDTA dari segi harga. Untuk menyiapkan nutrisi atau formula hidroponik AB mix, saya kira ini pengetahuan umum juga, mahasiswa juga sudah paham gitu ya. Yaitu kita misalkan sudah meracik atau mungkin ya kita membeli pupuk AB mix gitu ya. Ini ada ini pupuk A dan pupuk B. Kita siapkan air gitu ya, berapa liter, yang kita mau buat yang namanya larutan stok. Ini contoh, ini misalkan 5 liter air gitu ya. Kita masukkan pupuk A ke dalam ember A, pupuk B dalam pupuk B, kemudian kita aduk gitu ya. Kita aduk sampai larut sempurna, kemudian kita simpan ke dalam suatu jerigen yang tertutup dan tidak terpapar matahari ya. Nah, kemudian untuk aplikasinya ini cukup ambil sedikit aja. Ini kalau di sini kurang lebih 5 ml A, kemudian 5 ml B. Jadi konsepnya adalah 1:1 untuk mendapatkan ppm yang diinginkan. Misalkan ppm ini didapatkan ppm 1000 ppm, kalau pengen naikkan 2000 maka tinggal ditambahkan A dan B nya dengan tetap memperhatikan perbandingannya harus sama ya. Kalau misalkan ambil 10 mili ya B nya juga 10, kalau A nya 20 ya B nya 20, jadi tetap sama. Kemudian setelah dimasukkan, dicampur, diaduk gitu ya. Setelah itu cek TDS-nya. Setelah cek TDS berapa ppm atau berapa EC-nya, lalu cek juga pH-nya yang kita inginkan ya, antara 5,5 sampai 6,5 atau 6,2 juga bisa. Nah, ini adalah contoh penempatannya dalam bak nutrisi. Jadi dalam penyimpanan atau tangki dari nutrisi hidroponik itu disarankan dia tetap bisa menjaga supaya suhunya itu ya di bawah 30 ya. Idealnya itu 25 derajat Celcius gitu ya. Ya 25 derajat Celcius ya. Kalau misalkan 20 sampai 25 itu bagus gitu ya. Tapi kalau sampai naik sampai 27, 28 ya itu artinya akan hangat gitu ya. Itu akan meningkatkan pembusukan akar ya, bukan merusak akar juga. Nah, sehingga apa yang dilakukan dengan cara ya ini ada pengadukan seperti ini supaya panas itu bisa lepas. Tandon atau bak bisa ditanam di dalam tanah gitu ya, di bawah tanah, jadi lebih dingin. Atau misalkan itu tandonnya ada di atas, itu dilengkapi dengan atap gitu ya, supaya tidak langsung terkena sinar matahari. Lalu aplikasi nutrisi, hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah peralatan yang digunakan, yang kedua air pelarut, yang ketiga adalah EC dan pH. Nah, alat-alat yang digunakan utamanya selang HDPE. Ini dipakai kalau Anda menggunakan instalasi hidroponik drip tetes ini ya. Ini bisa menggunakan selang HDPE yang berukuran 16 mili bisa, atau 17 mili juga bisa. Kemudian nanti ada dari selang HDPE besar, nanti ada emitter, dari emitter ya, ini ada emitter, kemudian selang HDPE kecil, ini bisa 7 mili ya, ini 16 mili misalkan, ini 7 mili, baru ini drip, kemudian ini polybag gitu ya. Nah, ini emitternya macam-macam, ada yang 2 liter per jam, ada yang 4 liter per jam, ada yang 8 liter per jam ya, sesuaikan dengan kebutuhan ya. Ini drip, satu drip ini. Nah, itu selangnya ya, selang HDPE. Kenapa HDPE? Dia kuat ya, bagus juga. Jadi
mungkin bisa berapa tahun dia nggak rusak ya. Mungkin sampai 3 tahun mungkin masih bagus ya, tergantung dari banyaknya dia terpapar sinar matahari. Matahari juga berpengaruh juga terhadap ini, karena dia karet ya, jadi dia lebih bisa getas gitu. Untuk pH meter, ini alat yang kita pakai untuk ukur keasamannya. Jadi mungkin tipsnya pakailah pH meter yang ya minimal harganya yang dari yang 1.500.000, enggak 1.000.000, 1 juta lah, itu masih boleh lah gitu ya. Tapi kalau yang harga 50.000 sampai 100.000 itu harus sering-sering ditera dalam penggunaannya gitu ya, pH meter. Termasuk juga EC dan TDS meter ini itu juga sama, yang dari yang merek 500-an ke atas itu masih lumayan bisa dipakai dengan tera mungkin 1 minggu sekali. Tapi kalau yang harga 80 ribuan ya itu mungkin tidak lebih akurat dibandingkan yang harganya lebih mahal gitu ya. Nanti kenapa harganya beda bisa hasilnya beda, ini terkait dengan sensornya sebenarnya. Lalu air yang digunakan untuk nutrisi, jadi air yang kita bisa pakai bisa dari air baku atau air tanah atau air sumur atau waduk atau danau, dan juga air PDAM. Nah, untuk air PDAM itu karena dia mungkin ada penjernih gitu ya, jadi harus dilakukan penyesuaian ya. Jadi penyesuaiannya caranya kita bisa lakukan pengendapan dulu untuk menurunkan ppm. Kenapa? Karena air PDAM itu biasanya sudah kisarannya ppm-nya sudah tinggi ya, 150 sampai 400 ppm. Nah, ini baiknya kalau air baku itu kan bisa kurang dari 100 ppm gitu. Nah, ini bisa kita endapkan lagi ya. Selain itu juga dari pH-nya. Kalau pH-nya itu biasanya 7 ke atas, nanti bisa diturunkan ya menggunakan pH down ya, atau asam gitu ya. Nah, untuk yang TDS lagi karena pengaruh ya, kalau misalkan ppm-nya itu 400 tapi kalau kita butuh tanaman untuk nutrisi 1.200, maka nanti akan dikurangi 1.200 kurangi 400 ya, atau sekitar 800. Aktualnya kita cuma nambahkan 800 gitu ya, tapi di lapangan itu nanti 1.200 gitu. Jadi masih ada 400 ppm yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga caranya ya dinaikkan ya 1.200 tambah 400 ya, menjadi 1.600. Namun ini akan berbahaya kalau misalkan dia overdosis atau konsentrasinya terlalu tinggi, jadi perakaran menjadi bisa rusak. Untuk pemeliharaan larutan nutrisi untuk EC gitu ya, jadi ada yang menggunakan ppm atau yang menggunakan EC. Nah, sebenarnya EC itu penting karena dia melihat dari dari ionnya ya, dari konektivitas elektrik dari suatu nutrisi. Nah, tanaman itu menyerap nutrisi itu dalam bentuk ion. Jadi kalau misalkan larutan yang dia mungkin ppm-nya tinggi, jadi dia kandungan padatannya ada di nutrisi itu tinggi, tapi belum tentu dia memiliki EC yang tinggi pula. Contohnya misalkan air-air yang kotor gitu ya, air selokan atau apa, dan ppm-nya tinggi gitu ya, tetapi EC-nya atau ion yang tersedia untuk tanaman itu mungkin rendah, sehingga ppm tinggi belum tentu EC-nya juga tinggi. Nah, tapi kalau dalam kegiatan hidroponik biasanya masih ada agak-agak berhubungan ya antara EC sama dengan ppm gitu ya. Nah, ini hubungannya kalau yang ini dengan CF. Kalau CF ini hanya dikalikan 10 saja gitu ya. Jadi ada juga yang menggunakan CF ya, dalam penggunaannya atau dalam budidaya hidroponik. Nah, ini ya, kalau EC itu biasanya dipakai
kisaran dari 2 sampai 3 ini ya, banyak yang sampai mungkin lebih dari 3 juga ada gitu ya. Ini disesuaikan dengan jenis tanaman dan usia tanaman gitu ya. Nah, kalau misalkan nilai EC-nya turun karena habis diambil oleh tanaman, maka perlu dilakukan penaikan nilai EC, nambahkan nutrisi lagi, pekatan lagi supaya EC-nya naik. Nah, disinilah peran smart farming gitu ya. Jadi kalau kita bisa memantau langsung nilai EC gitu ya dari sensor, kemudian di alat yang dikirimkan ke device kita, sehingga ketika EC itu turun, kalau kita monitoring, kita sendiri yang kemudian melakukan adjustment-nya untuk menaikkan EC. Tapi kalau dia sampai ke smart farming controlling, maka sensor akan membaca penurunan EC itu dan akan di adjustment otomatis gitu ya, menjadi EC yang sudah kita set gitu ya. Misalkan dari awal kita set EC 2, dalam kali ini EC-nya turun sampai 1,5, maka dia nanti kemudian set nambahkan nutrisi secara otomatis sehingga EC itu naik menjadi 2. Kemudian pH, pengaturan pH, bila pH-nya terlalu asam, kita bisa tambahkan pH up gitu ya. Misalkan kita menambahkan KOH. Kalau pH-nya terlalu basah, ya, kita bisa tambahkan asam fosfat atau H3PO4 ya. Jadi prinsipnya kita lakukan kondisi hidroponik itu 5,5 sampai 6,5. Ini contoh kebutuhan pH, EC, dan TDS pada komoditas hortikultura. Kemudian ini untuk sayuran daun, pH dan ppm-nya, dan sayuran buah. Kemudian ini adalah untuk tanaman buah gitu ya, ada blueberry, pisang, pepaya, dan lain sebagainya. Dan ini untuk umbi yang ada di bawahnya. Kemudian ini untuk tanaman bunga, pH dan ppm-nya. Dan ini adalah skema rangkaian smart farming. Kalau yang di sini kita lihat ada Arduino di sini gitu ya. Ada Arduino, ada Node MCU, ada LCD, access point, kemudian data itu nanti kemudian ke server kemudian ke device, ke petani ya. Ini monitornya LCD. Jadi kalau yang di lahan ini ada mungkin A sama B itu ya, pupuk A B mix. Kemudian ini sebenarnya butuh satu lagi ya, ini ya reservoirnya. Jadi nanti si A sama B nanti akan masuk ke sini ya. Ini relay ini untuk seperti saklar gitu ya, atau pemutus aliran listrik gitu. Jadi nanti akan menghidupkan dan mematikan bagian mana gitu ya. Misalkan ini ada 4 pompa ini ya, berarti nanti diambil salah satu oleh relay masing-masing gitu. Jadi A dan B nanti masuk ke sini ya dengan pompa ya, kemudian dari sini kemudian diedarkan ke ini pengedarannya ke sini ya, ke atas ini ya, ke tampung sini, terus di sini terus tampungan lagi. Nah gitu. Kemudian kalau yang tadi ini sistemnya sistem NFT, kalau yang ini bisa menggunakan sistem drip gitu ya. Jadi ada ini sumber airnya, ini sistem filtrasinya. Kalau misalkan ngambil dari ini sumur atau danau ya, difiltrasi dulu, dikurangi endapan-endapannya, kemudian masuk ke fertigation tank ya, artinya di sini ada pupuk A dan B, kemudian ada pH up gitu ya, dan pH down. Ini untuk monitoringnya. Nah ini solenoid valve ini fungsinya untuk keran listrik gitu ya, jadi berbasis listrik untuk buka tutupnya ya, jadi tidak manual menggunakan tangan ya. Itu terima kasih, itu dari saya. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.